Saya melempar 10.000 titik secara acak, tanpa pola, tanpa rencana, dan alam menjawab dengan, "Ini bukan kebetulan. Ini cara alam berpikir." Dan ini adalah langkah pertama menuju reaktor thorium Indonesia. Ini adalah titik. Satu titik tidak berarti apa-apa. Tapi 1000 titik yang dilempar secara acak, tanpa rencana, tanpa pola, ternyata bisa mengungkap salah satu konstanta paling fundamental di alam semesta. Hari ini, kita akan belajar bagaimana ketidakpastian bisa menghasilkan kepastian. Bagaimana keacakan bisa menjadi alat ukur. Dan ini bukan hanya tentang matematika. Ini adalah cara alam berpikir. Cara neutron bergerak di dalam reaktor nuklir. Cara kita akan merancang reaktor thorium untuk Indonesia. Saya Agus Purwanto, pernah melakukan eksperimen di fraksi neutron di Los Alamos National Laboratory. Selamat datang di playlist Reaksi Berantai, kanal YouTube Kristapedia. Nama Monte Carlo berasal dari kasino terkenal di Monaco. Metode ini lahir di tahun 1940-an, di Los Alamos, Amerika Serikat, ketika fisikawan Stanislaw Ulam sedang bermain kartu sendirian selama sakit. Ulam bertanya, berapa probabilitas memenangkan permainan ini? Dia bisa mencoba menghitung secara analitik, tapi kombinasinya terlalu banyak. Lalu dia punya ide sederhana, mainkan saja berkali-kali dan hitung berapa kali menang. Ide ini terdengar terlalu mudah untuk menjadi serius. Tapi justru inilah kekuatannya. Di dalam reaktor nuklir, setiap neutron mengalami perjalanan yang unik. Dia bisa dipantulkan, diserap, atau memicu fisi. Jalurnya bergantung pada probabilitas, tampang lintang interaksi yang kita sebut cross-section. Tidak ada rumus analitik yang bisa melacak triliunan neutron sekaligus. Tapi Monte Carlo bisa. Dan hari ini, kita mulai dari yang paling sederhana, memperkirakan pi. Bayangkan sebuah persegi dengan sisi 2 meter. Di dalamnya, gambar lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Luas persegi, 2 kali 2 sama dengan 4. Luas lingkaran, pi kali r kuadrat sama dengan pi. Sekarang, tutup mata Anda dan lempar sebuah kerikil ke persegi ini. Secara acak, tanpa membidik. Kerikil dilempar secara seragam, uniform. Artinya, setiap titik di dalam persegi punya peluang yang sama untuk terkena. Tidak ada bias, tidak ada titik yang lebih disukai dari titik lain. Yang menarik untuk direnungkan di sini, asumsi uniform inilah yang membuat seluruh metode Monte Carlo bekerja. Kalau NP random, uniform tidak benar-benar seragam. Kalau ada bias di generator bilangan acak, maka perkiraan pi kita akan salah. Ini sebenarnya masalah serius dalam komputasi. Kualitas random number generator, RNG, menentukan kualitas seluruh simulasi. Di OpenMC nanti, pemilihan RNG bukan hal sepele. Kalau peluangnya seragam, maka peluang kerikil jatuh di suatu daerah hanya bergantung pada seberapa besar daerah itu relatif terhadap keseluruhan. Ini sama persis dengan intuisi sehari-hari. Kalau 30% lantai kamar ditutupi karpet dan kamu menjatuhkan koin tanpa melihat, peluang koin jatuh di karpet adalah 30%. Bukan karena karpet menarik koin, tapi karena karpet menempati 30% dari ruang yang tersedia. Secara formal, untuk distribusi seragam di daerah persegi, peluang titik jatuh di subdaerah lingkaran adalah P di dalam sama dengan luas lingkaran dibagi luas persegi. Peluang kerikil jatuh di dalam lingkaran adalah perbandingan luas lingkaran terhadap luas persegi. P di dalam sama dengan pi dibagi 4. Jadi, pi sama dengan 4 dikali P di dalam. Kita tidak tahu P secara pasti. Tapi kita bisa memperkirakannya dengan melempar banyak kerikil dan menghitung berapa yang jatuh di dalam. Semakin banyak lemparan, semakin akurat estimasi kita. Ini yang disebut hukum bilangan besar, Law of Large Numbers. Perhatikan sesuatu yang indah di sini, kita tidak perlu tahu di mana setiap kerikil jatuh secara rinci. Kita hanya perlu bertanya satu hal, di dalam atau di luar, ya atau tidak. 1 bit informasi per lemparan. Dan dari jutaan keputusan biner yang sederhana itu, muncul pi. Sebuah bilangan transendental. Tak terhingga desimalnya. Tidak pernah berulang. Monte Carlo tidak menjawab pertanyaan fisika, dia menjawab pertanyaan geometri. Berapa fraksi ruang yang memenuhi syarat tertentu? Dan dia menjawabnya dengan cara yang paling brutal, mencoba satu persatu. Dari keacakan, lahir kepastian. Sekarang, mari kita tulis kode ini bersama. Saya menggunakan Python, bahasa yang paling mudah diakses,
dengan hanya dua library, NumPy dan Matplotlib. Pertama, kita buat titik-titik acak. Setiap titik punya koordinat, X, Y, antara 1 dan 1. Ini, lemparan dadu, kita. Lalu, kita cek, apakah titik ini di dalam lingkaran? Perhatikan, kita tidak perlu menghitung akar kuadrat. Ini trik kecil yang menghemat komputasi. Di simulasi reaktor dengan miliaran partikel, efisiensi kecil seperti ini sangat penting. Sekarang, estimasi. Dengan 10.000 titik, kita sudah mendapatkan 2 desimal yang benar. Tidak sempurna, tapi ingat, kita hanya melempar dadu. Sekarang mari kita visualisasikan. Indah, bukan? Dari kekacauan, muncul bentuk. Lingkaran itu tidak kita gambar, lingkaran itu muncul sendiri dari data acak. Alam berbicara melalui statistik. Tapi seberapa cepat estimasi kita membaik? Inilah pertanyaan terpenting. Perhatikan kurva ini. Sumbu X adalah jumlah lemparan N, dan sumbu Y adalah estimasi kita. Di awal, saat N kecil, estimasinya liar. Melompat-lompat. Tapi semakin ke kanan, semakin tenang. Semakin mendekati garis emas, yang sebenarnya. Laju konvergensinya mengikuti hukum. Galat mendekati 1 dibagi akar N. Ini berarti, untuk mendapat 1 digit akurasi tambahan, kita butuh 100 kali lebih banyak sampel. 1 digit, 100 kali lipat. Ini terdengar lambat. Dan memang lambat, dibanding metode analitik. Tapi inilah kunci mengapa Monte Carlo tetap mendominasi fisika komputasi. Laju spare akar N ini tidak bergantung pada dimensi masalah. Untuk estimasi pi, masalahnya 2 dimensi. Tapi di dalam reaktor nuklir, kita berhadapan dengan 7 dimensi, 3 posisi ruang, 2 arah sudut, energi, dan waktu. Metode grid konvensional mati di dimensi tinggi, kutukan dimensi. Monte Carlo tidak peduli. Dia tetap konvergen dengan laju spare akar N, entah dimensinya 2 atau 200. Ini adalah alasan kita mempelajari Monte Carlo. Bukan untuk menghitung pi, kalkulator bisa melakukannya. Tapi untuk membangun fondasi berpikir yang akan kita gunakan saat merancang reaktor thorium. Sekarang, bayangkan titik-titik acak tadi bukan kerikil, tapi netron. Dan bujur sangkar itu bukan papan permainan, tapi inti reaktor. Setiap netron lahir dari fisi. Dia bergerak ke arah acak, dengan energi tertentu. Lalu dia bertemu inti atom, dan yang terjadi juga bersifat probabilistik. Dia bisa memantul, hamburan. Dia bisa diserap, dan menghilang. Dia bisa menyebabkan fisi, dan melahirkan netron baru. Masing-masing kemungkinan punya probabilitas yang disebut tampang lintang, cross-section. Dan disinilah data nuklir masuk, database NDFB yang tersedia secara publik menyimpan semua tampang lintang ini untuk setiap isotop. Dalam simulasi reaktor Monte Carlo, menggunakan kode seperti OpenMC yang akan kita pelajari di episode-episode mendatang, kita benar-benar melacak jutaan netron satu persatu. Setiap netron menjalani hidupnya sendiri, lahir, berjalan, berinteraksi, dan akhirnya mati atau melahirkan generasi berikutnya. Sama persis seperti titik-titik yang kita lempar hari ini. Hanya saja taruhannya bukan estimasi, tapi desain reaktor yang aman, efisien, dan bisa menerangi negeri ini selama ratusan tahun. Ada sesuatu yang selalu saya renungkan tentang Monte Carlo. Kita menggunakan keacakan untuk menemukan kebenaran. Kita menggunakan ketidaktahuan untuk sampai pada pengetahuan. Setiap titik yang kita lempar tidak tahu apa-apa tentang. Dia hanya jatuh, di sini atau di sana. Tapi bersama-sama, jutaan titik yang tidak tahu apa-apa itu mengungkap sesuatu yang mendalam. Bukankah ini juga cara kita hidup? Setiap keputusan yang kita ambil terasa acak. Tidak sempurna. Tidak optimal. Tapi jika kita terus bergerak, terus melempar dadu, pola yang lebih besar mulai terlihat. Arah hidup kita konvergen. Kamu bukan benda. Kamu gelombang. Dan gelombang bergerak, melalui ketidakpastian, menuju makna. Di episode berikutnya, kita akan mengajak titik-titik ini berjalan. Bukan hanya jatuh di satu tempat, tapi melangkah, langkah demi langkah, tanpa tahu arah. Dan kita akan melihat bagaimana dari langkah acak itu, lahir sebuah fenomena yang mendasari hampir semua proses di alam, difusi. Difusi inilah yang menentukan bagaimana netron menyebar di dalam reaktor.
Bagaimana panas mengalir? Bagaimana keputusan merambat? Episode 2, Random Walk, partikel yang tersesat dengan elegan. Terima kasih sudah menonton. Jika episode ini memicu sesuatu dalam pikiran Anda, sebuah reaksi, teruskan. Tekan subscribe. Bagikan. Karena proyek ini, reaktor thorium untuk Indonesia, bukan proyek satu orang. Ini reaksi berantai. Dan Anda adalah netron berikutnya.